Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal, ya, di channel kesayangan kita, Debat Panas. Channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Muriwali Yanto Manalu ya. Seorang pendeta yang baru saja beberapa hari yang lalu melakukan diskusi atau debat dengan Gurunda Zuma. Dan kita semua tahulah tentang hal tersebut ya. Di mana pendeta Muriwali itu benar-benar diberikan sekolah, ya, diberikan pengajaran khusus oleh Bang Zuma tentang siapa itu Yesus. Dan kita tahu hasilnya, Muriwali dicecar habis-habisan oleh sesama Kristen, bahkan dikatakan bahwa Muriwali ini kalah telak. Ya, semua orang mengatakan bahwa Muriwali ini kalah telak, Muriwali sama sekali tidak berdaya, ya, saat dihajar oleh Bang Zuma, dan hanya bisa bertahan. Ya, bahkan dibilang goblok oleh si Rudi Yohanes dan beberapa orang Kristen lainnya. Banyak yang mengatakan dia tolol dan goblok, dan dibalas oleh Muriwali dengan mengatakan bahwa orang lain lah yang goblok gitu ya. Orang-orang Kristen yang di luar sana yang tidak mengerti apa yang disampaikan oleh dirinya itu yang goblok. Itu menurut si Muriwali. Dan hal tersebut sudah saya bahas di channel HMC, ya, Hidayah Mualaf Channel. Teman-teman bisa cek di HMC saja, karena saya nggak akan mengulangi hal tersebut di sini. Karena di sini kita langsung fokus kepada Muriwalinya yang baru berdebat dengan Bang Zuma satu kali, tetapi berhasil ya mendapatkan ilmu. Nah, ini positifnya. Ya, positifnya Muriwali ini ternyata dia mendengarkan dengan seksama penjelasan dari Bang Zuma sehingga ilmunya masuk. Kalau Rudi Yohanes udah berdebat puluhan kali, tetap bodoh, tetap goblok kalau saya bilang. Karena kenapa? Karena Rudi itu nggak mau mendengar. Rudi itu ngeyelnya, akrobatnya aja yang banyak. Begitu juga dengan pendebat-pendebat Oten yang lain. Tetapi kalau kalian benar-benar saat debat dan diskusi itu mau belajar, kalian membuka ya telinga dan akal kalian, itu ada yang bisa masuk ya. Dan ini satu hal yang positif dari Muriwali, di mana dia akhirnya sadar ya, dia sadar bahwa ternyata Allah yang disembah oleh orang Arab dan juga orang-orang Yahudi saat itu adalah Tuhan yang sama, Allah yang sama ya, yaitu Allah yang Esa ya, Allah yang tidak beranak dan diperanakkan gitu. Jadi di sini dia mengakui bahwa ternyata hampir 100% sama Allah yang ada di Arab dan juga orang-orang Yahudi saat itu yang menggunakan bahasa Aramaik. Nah, jadi kalau sudah sama antara orang Yahudi dan juga orang Arab, yang nggak sama siapa dong? Yang nggak sama ya orang Kristen sekarang menyembah entah siapa gitu, Yesus tuh siapa gitu kan? Kalian yang tak kemana gitu. Tapi ini hal yang positif ya, Muriwali mengakui hal tersebut, bahwa ternyata orang-orang dari zaman dulu memang menyembah kepada Allah. Ya, bukan kepada Yesus, bukan kepada YHWH ataupun yang lain. Ya, mereka mengatakan Tuhannya itu bernama Allah. Mereka menyebut Tuhannya itu dengan nama Allah. Jadi ini satu pengakuan jujur dan harus kita hormati ya. Walaupun mungkin telat belajarnya, ya, si Muriwali ini karena kebanyakan dari dulu ngomong, monolog, sehingga dia nggak belajar. Kalau masalah ternyata Allahnya itu sama, itu udah dari tahun-tahun lalu kita bahas. Dan bukti-buktinya sudah ditampilkan juga. Saya ingat waktu More Rizky ya, Rizky waktu dapat data itu, dia ngomong ke saya, terus kita buatin ya konten khusus membahas hal itu, ternyata Allah yang disembah oleh orang-orang Yahudi saat itu, atau orang-orang di sana, yang menggunakan bahasa Aramaik, yang menggunakan bahasa Arab, itu sama dengan Allah yang disembah umat muslim sekarang. Ya, itu dari tahun lalu kita udah bahas. Cuman si Muriwali ini telat. Walaupun dia telat, agak positif lah. Dia mau mengakui hal tersebut dan kita harap itu bisa menular ya. Muriwali ini bisa mengajarkan kepada teman-temannya yang masih nggak ngerti apapun juga ya. Masih nggak ngerti seperti Diki Ngadas, Mangapul Sagala, dan yang lainnya. Semoga dia bisa mengajarkan mereka juga dengan temuan ini ya. Oke, kita dengar dulu bagaimana pernyataan dari Muriwali perihal hal tersebut ya. Ini baru terbaru. Ya, tadi baru di-upload 20 menit yang lalu. Ya. Jadi ini pengakuan jujur dari Muriwali, bagus juga. Dia bilang setelah dia melakukan riset. Oke, kita dengar dulu. Ya, saudara-saudara, kemarin saya berkhotbah tentang penggunaan kata Allah di dalam Kristen yang diprotes oleh sebagian orang Islam dan juga beberapa aliran sesat di dalam kekristenan, khususnya Yahweisme, yang mengatakan bahwa Allah itu milik Islam dan tidak boleh dipakai oleh Kristen. Dan di dalam khotbah itu saya juga sempat menyinggung bahwa lafal kata Allah di dalam bahasa Arab dan bahasa Aram
itu hampir 100% mirip ya. Nah, video khotbah saya kemarin sebetulnya mau dipotong bagian itu yang membicarakan bahwa lafal atau pronunciation istilah Allah dalam bahasa Arab dan bahasa Aram itu hampir 100% mirip ya, mau dipotong untuk diunggah ya tersendiri, tapi mengalami kendala di downloadnya ya, kami tidak tahu ya kenapa sulit mendownload videonya, sehingga saya memutuskan untuk membuat video singkat tersendiri untuk membahas tentang hal ini. Nah, saya mendapatkan satu artikel menarik di dalam riset saya ya, artikel dari internet yang membahas tentang hal itu, saudara, dan saya coba akan membicarakan beberapa poin yang disampaikan oleh artikel ini ya dalam bahasa Inggris ya, yang membuktikan bahwa lafal atau pengucapan kata Allah dalam bahasa Arab dan bahasa Aram itu hampir 100% sama. Ya. Dan kalau saudara perlu tahu bahwa bahasa Aram itu adalah juga bahasa Alkitab, khusus dalam Perjanjian Lama, cuma sedikit memang, karena Perjanjian Lama itu lebih banyak ditulis dalam bahasa Ibrani. Tetapi pada zaman Tuhan Yesus, bahasa sehari-hari yang dipakai itu adalah bahasa Aram, bukan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu hanya dipergunakan dalam urusan agama, ya, di sinagog, sedangkan bahasa sehari-hari, bahasa di pasar, di jalan, ya, untuk percakapan sehari-hari itu biasanya bahasa Aram. Dan kalau bahasa Yunani itu adalah bahasa pergaulan internasional, ya, seperti itu. Dan juga bahasa pendidikan, ya, sebagaimana seperti sekarang ini bahasa Inggris. Kalau zaman Tuhan Yesus bahasa Inggris seperti sekarang ini itulah sama dengan bahasa Yunani, bahasa internasionalnya. Nah, saya akan membacakan beberapa poin daripada artikel ini dan saya akan memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya, ya. Poin pertama yang dikatakan di sini, mungkin saya perlu memberitahu judul daripada artikel ini, ya. Ya, judulnya begini: God in Arabic and Aramaic sound the same, ya. God, ya, Allah di dalam bahasa Arab dan bahasa Aram itu bunyinya sama, ya, sound the same, ya. Nah, poin yang pertama begini. Allah, ya, Allah is the way the word HHLA spelled from right to left as it is Aramaic is pronounced. Maksudnya gini. Kata Allah itu, ya, itulah cara pengucapan daripada kata-kata HHLA. Nah, kalau bahasa Aram itu dibaca dari kanan ke kiri, maka ALHH, begitu, ya. Nah, pengucapannya itu adalah Allah, ya, Allah, begitu, ya. Itulah cara pengucapannya, ya. Itu istilah untuk Allah dalam bahasa Aram, ya. Poin yang kedua, the words Allah, HHLA, read from right to left, ya, and Allah all have the H letter and pronunciation in them. Maksudnya apa ini, saudara? Kata-kata Allah, ya, di dalam bahasa Aram tadi, ya, yaitu HHLA. Kalau dibaca dari kanan ke kiri, ALHH, ya. Dan kata Allah, ya, kata Allah itu dalam bahasa Arab maksudnya, ya, all have the H. Semuanya memiliki kata H. Ya. Memiliki huruf H maksudnya, ya, bukan kata, ya. Memiliki huruf H dan pronunciation di dalamnya, ya. Jadi mempunyai huruf H dan juga pelafalan di dalamnya, ya. Lanjut poin ketiga. Allah in Arabic is pronounced as Allah or Allah depending on the sentence that it is used in. Maksudnya begini, kata Allah dalam bahasa Arab itu saya juga nggak tahu ini siapa? Muriwali, ya, kenapa telat sekali mengetahui informasi tersebut? Apa karena dia sibuk dengan kegiatan monolognya, sibuk dengan kegiatan mendoktrin para jemaatnya, sehingga dia tidak belajar, gitu kan? Tidak benar-benar belajar sama orang-orang Yahudi zaman dulu yang menggunakan bahasa Aramaik ini menyembah siapa? Ya, dia tidak belajar juga tentang Islam itu semua menyembah siapa, gitu. Hanya berdasarkan ilmu-ilmu dari orang-orang Islamophobia. Ya, itulah salah kamu, gitu. Kalau mau belajar Islam, belajarlah dari yang ngerti Islam. Jangan kamu belajar dari Christian Prince. Saya nggak tahu nih, Muriwali mungkin mendengarkan saran dari Mang Apul, ya, sehingga dia belajarnya dari sumber-sumber yang salah. Belajarnya dari orang Islamophobia. Ya, tersesat kamu. Kalau mau belajar Islam, belajar yang benar, ya, supaya kamu tahu.
Itulah saya katakan, kasihan saya melihat teman-teman kita ini yang selalu telat gitu, telat informasinya. Kenapa? Karena mereka nggak mau belajar, nggak mau membuka diri, nggak mau mencari kebenaran, hanya monoton, ya udah ini aja gitu. Tapi ada positifnya juga, akhirnya dia mau belajar ya. Jadi dengan ada perdebatan antar lintas agama ini membuka wawasan teman-teman kita dari sebelah. Itulah saya bilang ini positifnya. Ya, ini positifnya, akhirnya dia sadar gitu kan. Kalau dia nggak berdebat sampai sekarang, mungkin dia nggak belajar. Dia nggak tahu. Berkat dia berdebat, dia jadi cari gitu kan, referensi-referensi sama bahan-bahan yang akan dia pakai untuk diskusi hari Jumat nanti. Karena dia belajar, dia mencari tahu tentang Islam, nah dia jadi pintar. Beda dengan kalau kemarin gitu kan, hanya mendengarkan dari versinya CP, versinya orang-orang Islamofobia. Tersesat dia. Kalau dia cari tahu sendiri, ya ini bagus. Ya, dia cari tahu sendiri, ini bagus. Jadi, ya semoga ya, dengan pencarian ini, Muriwali ya akan menyusul Pak Dance setelah mencari-cari belajar tentang Islam ya, sering berdiskusi tentang Islam, lama-lama dia sadar tentang kebenaran Islam dan dia memutuskan untuk menjadi mualaf seperti yang dilakukan oleh Pak Dance. Pak Dance juga sama ya, dari hasil pergumulan, dari hasil belajar gitu kan. Jadi Pak Dance itu sudah lama menyadari bahwa Yesus itu hanya utusan, tetapi dia juga belum menerima Islam. Setelah berdiskusi lama gitu kan, dia mencari tahu siapa ini Nabi Muhammad, ya Islam itu seperti apa. Nah, baru dia memantapkan diri, meyakini bahwa memang ya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, memang adalah utusan. Dari situlah dia belajar, oke dia terima, bagus gitu, ya. Jadi kita harapkan dengan banyaknya diskusi-diskusi, makin banyaklah orang-orang yang tersadarkan. Ya, kalau Muriwali ini mau jujur gitu kan, hilangkan ego, hilangkanlah mengkambing hitamkan orang, karena kita lihat dia masih suka gitu kan, kalah debat yang dikambing hitamkan orang. Semoga dengan nanti dia bertobat ya, misalnya dia jadi mualaf atau bertobat, sifat jelek itu hilang, sifat-sifat jeleknya yang lama di kekristenan itu ditinggalkan. Maka makin banyaklah orang akan sadar gitu kan. Saya sampai terpikir gitu, bayangkan Muriwali yang suka mengkambing hitamkan orang lain, menjelekkan orang lain, tiba-tiba saat jadi Islam dia berubah gitu kan. Sudah mulai tidak mau menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi dalam hidupnya, bisa menerima kenyataan, bisa jadi lebih baik. Itu orang-orang di sekitarnya pasti terkejut. Yuh, ini berubah. Dulu dia dikit-dikit salahkan orang lain. Kok sekarang nggak salahkan orang lain lagi? Baru dia bilang, iya saya mulai tenang di Islam. Agama saya tidak memperbolehkan saya melakukan hal itu. Maka orang lihat, wah luar biasa. Salah-salah pendeta-pendeta yang jadi temannya itu bisa bertobat juga. Setelah melihat perubahan sikap ya, perubahan cara hidup dari si Muriwali ini. Ini yang kita harapkan. Ya, kita menunjukkan kebenaran Islam itu bukan lewat bacot-bacot aja, bukan lewat ngomongan aja, tapi lewat perbuatan gitu. Karena perbuatan inilah yang paling gampang menginspirasi orang lain. Bukan omongan aja ya. Jadi dari perbuatan ini menginspirasi teman-teman kita untuk bisa bertobat. Ya, terus kalau masalah Allah yang disembah ini ya, apakah kita butuh buat sesi kelas lagi? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Karena saya di HMC pernah bahas tahun lalu, cuman kadang-kadang teman-teman inilah ya, teman-teman penonton ini kadang-kadang susahnya itu. Yang ditonton tuh video-video baru aja, video lama nggak ditonton. Jadi video lama tuh kadang-kadang nggak ada lagi yang nonton. Sayang gitu, padahal di situ ada ilmunya. Tapi kalau memang mau dibikin konten lagi khusus, nanti akan saya undang ya teman-teman yang spesialis membahas itu, terutama mungkin dari orang-orang Lentera, ya Lentera Institute, orang-orangnya More Rizky, ya Guru Rizky. Kita akan panggil untuk membahas hal ini, karena dia paling suka ngumpulin artikel tersebut, yang ngumpulin data-data tersebut ya, bahwa memang orang-orang Yahudi saat itu ya, orang-orang Yahudi yang menggunakan dialek Aramaik, yang menggunakan bahasa Aramaik, memanggil YHWH-nya, memanggil Adonai-nya dengan julukan Allah, memanggil Tuhannya itu dengan kata Allah juga sama, jadi Allah dengan orang Arab. Ya, begitu juga dengan orang Arab saat zaman dulu juga menyebut Tuhan mereka dengan Allah. Jauh sebelum Nabi Muhammad mensiarkan ya, bahwa dia adalah utusan terakhir gitu. Jadi clear gitu. Allah itu nggak pernah berubah dari zaman dulu sampai sekarang. Yang kita sembah itu sama. Cuman utusannya aja yang berubah-berubah. Ya utusannya saja yang memperbarui perintah yang disampaikan oleh Sang Pencipta. Karena memang tugasnya Nabi dan Rasul adalah itu, menyampaikan ya, menyampaikan pesan. Karena Allah selalu menyampaikan pesan itu lewat perantara manusia. Nggak pernah ya Allah itu turun langsung gitu kan, jadi manusianya nggak ada. Hanya di agama satu sebelah inilah yang melakukan itu. Dari zaman dulu
Ya, teman-teman bisa lihat bagaimana Allah berkomunikasi dengan Musa, Ibrahim, ya, Daud. Nggak ada istilahnya Allah itu turun jadi manusia terus ngomong, nggak. Lewat perantara mereka lah disampaikan, ya, firman-firman dari Sang Pencipta. Begitu juga dengan Islam meluruskan kembali, karena di agama sebelah sudah dibengkokkan. Ya, malah dibilang Tuhan itu turun sendiri menjelma jadi manusia untuk mengajarkan orang. Ini kan kacau, ya. Kalau mengajarkan orang aja masih mending gitu kan, setelah selesai ngajar cabut gitu. Ini enggak. Tuhannya mati gitu. Tuhannya mati untuk menebus dosa manusia. Ini kan kacau sekali gitu. Kamu yang ngehe, kamu yang main kekerasan, kamu yang buat jahat, kamu yang menipu orang, kamu yang mencuri, kamu yang merampok, tiba-tiba kamu suruh orang lain yang menanggung kesalahan kamu. Menurut kalian ini kurang ajar nggak? Kurang ajar gitu. Ya, kalian bisa bayangkan gitu. Ada teman kalian. Ya, saya ambil contoh nih, waktu saya SMP. Jadi teman saya, ya, mereka kan satu meja berdua nih, ya, satu meja itu berdua. Jadi ada teman saya si Cecep, ya kami panggil dia Cecep. Jadi si Cecep nih bawa film bokep ke sekolah. Bawa film bokep, bayangkan. Bawa film bokep pas razia, ya. Biasalah di sekolah kan ada razia gitu, bawa handphone, bawa apa gitu kan, dicek barang-barang di tas kita. Saat razia dia pindahin bokepnya itu ke tas teman saya yang di sebelah, sebelah dia, ya. Jadi teman saya duduk di sebelah dia, ditaruh di situ. Begitu razia teman saya yang kena. Teman saya bilang nggak tahu nih punya siapa gitu, kok bisa dari tas dia. Dia pun nggak tahu, rupanya si Cecep ini yang taruh. Ya, rupanya si Cecep ini yang taruh. Dipanggil lah orang tua, dipanggil orang tua, bayangin gitu. Teman saya jadi menanggung dosa yang dilakukan oleh si Cecep ini. Sakit hati nggak? Sakit hati lah. Geram nggak? Geram lah gitu. Enak aja lu yang buat dosa, gue yang tanggung. Ya, teman saya menanggung gitu. Yang buat dosa ini, wah satu sekolah heboh gitu kan. Wah bawa bokep dia ke sekolah. Malu gitu. Enak aja gitu kan. Terakhir begitu ketahuan Cecep yang bawa, berantem di luar. Berantem. Ya. Alasan si Cecep gara-gara dia bilang, saya kan udah pernah kena hukum. Kalau saya kena hukum lagi nanti bisa-bisa tinggal kelas. Itulah kenapa dia lempar ke sebelah gitu. Kan kelewatan gitu. Nggak bisa coy, kesalahan kamu, kamu yang tanggung. Enak aja, kesalahan kamu, Yesus yang tanggung. Kamu yang buat salah, kamu yang nyuri, kamu yang ngerampok, kamu yang memperkosa orang. Masa kamu suruh Yesus yang tanggung? Ya, hanya karena dia manusia bisa kalian bully. Kalau dia dalam bentuk Allah, nggak bisa kamu bully. Oh, karena ini manusia, nggak apa-apa kita bully. Apa-apaan itu Tuhan mau kalian bully? Ya, masa kalian berpikir membuli Tuhannya? Kan ngaco. Jadi, bagi teman-teman, ya, ini satu hal yang positif ya, kita kembali ke tema, satu hal positif dari Muri Wali, dia akhirnya sadar. Walaupun telat, kita apresiasi ya, bahwa dia terakhir sadar bahwa Allah yang disembah itu sama, dan ini akan membuat pertanyaan dalam dirinya, kenapa kami berbeda? Nah kan gitu, kalau Yahudi sama Islam sama Tuhannya, kenapa Kristen yang beda sendiri? Nah nanti dia akan renungkan kan, akan cari tahu, kenapa kita berbeda dari agama sebelum kita dan sesudah kita. Apakah ada yang salah dengan kekristenan? Kalau dia bisa jago mengkritisi, ya semoga dia jago juga mencari data-data bahwa ternyata kalian ini memang ya mengubah ajaran yang sudah ada dari dulu. Mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Dan masalah pengajaran ini ya, kalau memang setuju silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita buat konten khusus. Sekali lagi ya, membahas tentang Allah ini, kata Allah. Ya, dari mana asal-usulnya dan bagaimana sejarahnya, kita akan bahas. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman yang sudah subscribe, share, dan like channel Debat Panas ini. Dan jangan lupa ya, dibantu sebarkan agar channel kita ini tetap bisa berkembang. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan dan sayonara, selalu semangat.